Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Rastefani. Jadi di videoku kali ini aku bakal ceritain gimana sih kok bisa setelah lulus secepat itu dapat kerja. Kepo kan kalian? Makanya stay tune di video ini sampai selesai. Aku nggak bakal cerita panjang lebar, aku singkatin aja biar cepet, biar durasinya juga nggak terlalu lama ya guys. For your information, aku itu lulus pada tahun 2021 bulan November dan aku itu baru wisuda di tahun 2022 bulan Januari. Jarak dari yudisium ke wisuda itu lumayan lama, sekitar berapa berarti? 3 bulanan dari November ke Januari. Cukup lumayan lama, 2 bulan setengah itu aku melakukan usaha apply kerja, terus aku juga ada apply beberapa internship gitu. Cuman pada saat itu aku nggak terlalu nge-apply ke banyak perusahaan. Nah, pada akhirnya setelah aku wisuda, di situ tuh galau banget guys, karena ya belum kerja, sedangkan ada beberapa temanku yang dia nih udah dapet kerjaan gitu, bahkan sebelum dia lulus dia udah kerja. Kan aku jadinya agak insecure gitu ya, kok aku belum dapet kerja juga sih. Pokoknya aku mengerahkan segala cara, gimana caranya aku biar cepet dapet kerja. Entah itu aku ngelamar lewat online, kirim email, atau ngisi Google Form yang disebarin sama perusahaan-perusahaan yang lagi butuh pegawai. Bahkan aku juga sampai ngedatengin kantor-kantor yang ada di Malang yang lagi buka loker. Nah, terus yang paling penting nih, selain aku melakukan usaha lamar-lamar sana sini, apply sana sini, aku juga ada mengamalkan sebuah doa gitu. Doa itu bener-bener ngebantu aku banget buat ngedapetin si kerjaan ini. Soalnya kayak gimana ya, kalau misalnya pada saat itu aku cuman melakukan usaha tanpa aku berdoa juga kayak nggak bakalan dapet secepat itu gitu. Jadi setiap aku habis sholat 5 waktu, aku tuh selalu berdoa. Doanya tuh yang bener-bener dari hati, bener-bener yang minta banget sama Allah. Aku tuh bilang kalau ya Allah, tolong dong kasih aku kerjaan di akhir bulan Januari ini. Aku mohon ya Allah, karena aku butuh banget pekerjaan dan aku pengen cepet-cepet kerja. Pokoknya setiap abis sholat itu aku selalu berdoa kayak gitu, dan aku selalu membaca Al-Fatihah. Aku percaya banget sama kekuatan doa, karena menurut aku ini beneran bisa ngebantu kita gitu. Di samping kita berdoanya sungguh-sungguh dan mintanya sungguh-sungguh, kita juga harus percaya kalau kita bakal kalau doa itu bakal terkabulkan. Ini ada bukti nyata lagi. Jadi waktu aku ngerjain skripsi, aku kan udah ada cerita tuh di videoku yang tentang skripsian. Nah, aku itu sempat ada kendala sama dosen pembimbingku. Teman-temanku yang satu pembimbing sama aku, yang nyerahin berkas segala macam itu barengan, dia udah semudah itu gitu loh di ACC dan bisa ikut sidang. Sedangkan aku pada saat itu, kita berjuangnya bareng-bareng, tapi di hari terakhir sidang mau ditutup, aku tuh belum dapat ACC dari dosenku dan aku masih mengerjakan abstrak. Tahu kan abstrak? Itu kayak sebenarnya udah nggak mungkin banget gitu loh aku bisa ikut sidang, karena waktunya udah semepet itu. Hari itu sidang ditutup, aku belum di ACC sama si dosen pembimbingku. Sedangkan teman-temanku udah pada di ACC semua, udah tinggal nunggu jadwal sidang aja. Hamin berapa hari sebelum sidang ditutup, pokoknya pas aku lagi gencar-gencarnya ngejar si dosen pembimbingku itu, aku dikasih tahu temanku untuk ngamalin doa-doa ini. Jadi setiap habis sholat, aku selalu ngebaca Al-Fatihah 1 kali, dan aku ngebaca surat Al-Insyirah. Itu aku baca 7 kali setiap habis sholat. Jadi dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu aku bacanya 7 dikali 5. Udah sebanyak itu aku baca surat Al-Insyirah. Kalau menurut aku, kayaknya keajaiban itu datang dari situ gitu. Pas aku berdoa, aku benar-benar meyakinkan kalau ini bakal dikabulkan. Aku minta kalau aku lulus tepat waktu, itu bakal dikabulkan gitu sama Allah. Jadi ya kayak law of attraction gitu loh guys. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian udah usahakan, dan apa yang kalian udah doakan gitu, minta sama Allah, itu bakal terkabulkan. Jadi ya percaya aja gitu, semuanya bakal terkabulkan. Nah, sama kasusnya kayak pas aku lamar kerja ini. Jadi memang aku tuh pingin banget dapat kerja setelah lulus secepat itu, terus dapetnya tuh di akhir bulan Januari gitu, karena aku wisudanya awal Januari kan. Wait, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian para fresh graduate dan sedang nyari kerjaan sama kayak aku sekarang, kalian bisa cek di description box aku. Di situ ada link Kita Lulus. Jadi Kita Lulus ini akan ngebantu kita para fresh graduate, entah itu fresh graduate atau kalian pokoknya mau cari kerja, kalian menginginkan kerjaan impian kalian, kalian cari aja lewat Kita Lulus itu. Linknya ada di bawah, udah aku taruh, silahkan diklik sekarang juga.
Oke lanjut, akhirnya kan terkabulkan doaku. Jadi pada tanggal 20 Januari itu aku pertamanya aku dikasih info sama temenku, ini loh aku di hire sama HRD lewat LinkedIn, kayaknya kamu aja deh soalnya aku udah punya kerjaan gitu deh intinya. Akhirnya aku ngelamar tapi di bagian yang berbeda sama yang di hire HRD itu ke temanku. Jadi aku ngelamar ke perusahaan itu dan pada tanggal 27 Januari akhirnya aku dihubungin sama HRD dari perusahaan tersebut. Aku dihubungin lewat WhatsApp, aku disuruh kirim CV, kirim portofolio, terus juga aku disuruh ngebuat video perkenalan diri gitu. Nah terus setelah aku kirim semua berkas-berkasnya itu, alhamdulillahnya lagi ternyata lolos guys seleksi pemberkasan. Jadi di tanggal 2 Februari itu aku dihubungin lagi sama HRD-nya, aku disuruh ikut interview di tanggal 4. Seneng banget kan ya, karena kayak baru aja aku kirim berkas, baru aja aku kirim syarat-syaratnya, tiba-tiba aku udah dihubungin aja gitu. Sampai akhirnya di tanggal 4 Februari itu aku ikut interview dan ini posisinya aku lagi sakit, untung aja interviewnya online gitu. Ya pokoknya pas interview aku jawab sebisa mungkin, sebaik mungkin walaupun keadaannya tuh udah pucat, lemes, terus badan meriang, mual-mual, nggak enak banget dah pokoknya. Nah udah nih pokoknya selesai interview sekitar hampir 1 jam dan kalian tahu apa yang terjadi? Biasanya kan kalau misalnya orang lamar kerja itu setelah interview dia bakal dihubungin beberapa hari kemudian ya, bahkan ada yang kayak sampai 2 minggu lagi kita hubungin ya gitu. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Hari itu juga 2 jam kemudian tiba-tiba aku di WhatsApp sama si HRD ini kalau aku lolos. Jadi aku diterima untuk kerja di situ. Pokoknya itu aku langsung dikirimin job offering letternya gitu loh sama mereka. Kan kayak kaget banget ya Allah. Cepet banget, nggak ada 24 jam tiba-tiba aku udah dikabarin lagi kalau misalnya aku tuh keterima. Nah setelah aku dikabarin datang ke kantor di tanggal 7 itu, akhirnya aku langsung bergegas menyiapkan semua berkas-berkas dan syarat yang mereka suruh. Nah pada saat itu ada syaratnya, itu aku harus tes swab biar tahu COVID atau enggak. Terus akhirnya udah aja nih aku tes swab, ternyata hasilnya positif. Kok tiba-tiba aku positif padahal tanggal 7 aku harus sudah ke kantor. Jadinya kan ada perasaan gak enak kayak aku positif COVID, aku nggak bisa ke kantor, jangan-jangan nanti mereka nyari pengganti yang baru. Akhirnya ya udah aku ngabarin si HRD-nya tuh kalau Mbak aku kayaknya nggak bisa datang deh, ini ada surat hasil tesnya kalau aku tuh positif gitu. Dan ternyata kalian tahu responnya adalah nggak apa-apa, kamu istirahat aja dulu ya, nanti kalau misalnya udah sembuh kabarin aku lagi. Aku langsung kayak ya Allah terima kasih. Apakah dia tidak akan mencari pengganti yang baru atau dia akan tetap mempertahankan aku? Who knows. Padahal kan bisa aja ya mereka ini nyari pengganti gitu. Karena ngapain nungguin aku yang COVID sangat lama sampai 2 minggu kan ya. Pada akhirnya di tanggal 15 Februari itu aku tes swab lagi dan akhirnya hasilnya negatif. Setelah itu aku langsung dikasih job offering yang baru, terus aku disuruh masuk ke kantor itu di tanggal 18 Februari. Udah guys, pokoknya rasanya tuh campur aduk banget karena itu juga hari pertama aku kerja dan aku punya kantor gitu, punya meja sendiri, aku sangat senang. Oke, jadi cerita tentang aku terima kerja udah sampai situ aja. Terus aku tuh mau ngasih tau ke kalian kalau kalian nih yang masih kuliah, please banget kalian harus punya satu skill yang menurut kalian bisa banget di situ dan kalian harus mengembangkan skill itu gitu. Dan kalau bisa kalian tuh ada buktinya, ada hasil nyatanya kalau kalian bisa di bidang itu. Jadi contoh aja nih ya, misal kalian tuh suka di bidang desain grafis. Nah, kalau misalnya kalian suka di bidang itu, kalian kembangin tuh skill ngedesain kalian sampai kalian punya portofolio sendiri. Mungkin kalian pernah ngedesainin feeds Instagram teman kalian, atau kalian pernah ngebuat banner apa, atau kalian pernah ngebantuin event apa itu yang ngedesain kalian, bannernya kayak gitu-gitu. Itu bisa banget dijadikan portofolio, terus nanti bisa dijadikan senjata kalau misalnya kalian mau ngelamar kerja. Ya poin plus lah. Jadi kan mereka para recruiter itu mikir, oh
anak ini bisa ngelakuin ini nih gitu, jadi bisa dipertimbangkan. Nah, kenapa aku bilang begitu? Kalian harus punya skill yang harus kalian tonjolkan, karena pengalamanku waktu aku di kampus dulu, aku tuh bukan anak yang ikut organisasi gitu loh. Jadi aku tuh nggak punya sama sekali pengalaman organisasi, dan pengalaman organisasi kan biasa dimasukin ke dalam CV ya kalau mau lamar kerja tuh untuk para fresh graduate. Sedangkan aku nggak punya pengalaman organisasi sama sekali, guys. Jadi yang bisa aku kasih ke mereka itu ya portofolioku. Apa isi portofolioku? Hasil dari selama ini aku buat konten. Ini bisa dijadikan bukti kalau aku bisa melakukan hal tersebut. Oh ya, karena pada saat itu juga aku memang ngelamarnya di bagian kreatif. Aku jadi konten kreator. Jadi bisa dibuktikan dengan hasil-hasil karya yang udah aku buat, kayak oh anak ini bisa beneran ngebuat konten karena ada buktinya begitu. Kalau misalnya kalian ada yang tanya, emangnya hal kayak gitu tuh bisa dijual ya untuk melamar pekerjaan? Maksudnya buat konten di TikTok, YouTube, atau Instagram kayak gitu-gitu? Ya menurut aku bisa banget dong. Tapi ini tergantung kalian lamar kerjanya tuh di bagian apa ya, guys. Kalian tahu, aku tuh punya temen, dia juga sejenis kayak aku, dia nggak pernah ikut organisasi apapun di kampus, jadi kita berdua tuh nggak aktif gitu. Terus dia bedanya sama aku, kalau aku kan nyibukin diri dengan ngebuat konten kayak gini ya. Kalau temenku ini enggak, dia nggak yang suka buat konten gitu loh. Terus gimana dong dia dapat kerjanya? Loh, dia udah dapat kerja, guys. Bahkan dia udah jadi SPV sekarang di tempat kerjanya. Nah, penasaran nggak kalian kenapa dia bisa sehebat itu? Kayaknya aku bakal mengundang dia di video aku selanjutnya. Aku bakal tanya ke dia, gimana sih caranya? Oke, sekian videoku kali ini. Next video aku bakal mengajak si temanku yang sekarang menjadi SPV di tempat kerjanya dia itu. Kita bakal tanya-tanya bagaimana caranya dan bagaimana tipsnya untuk melamar pekerjaan. Oke, sampai jumpa di videoku selanjutnya ya guys. Ternyata ini cukup panjang videonya. Bye, dadah.